Jadi perkenalkan nama saya Suwanto, dipanggil Centoni. Hari ini saya akan memulai acara core meeting di khusus untuk tim ini ya. Jadi untuk awal mulai apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu sekalian, dan bersemangat. Jadi pagi-pagi apakah Anda sudah lihat live skenario Anda supaya bisnis Anda bisa Anda akan terpacu untuk mencapai impian Anda, ya. Jadi hari ini saya akan masuk ke satu materi yang menurut saya penting. Mengapa penting? Karena menurut saya ini ada yang paling menentu. Bagaimana cara kita untuk melakukan teknik closing ya. Gimana cara closingnya? Apa yang saya mesti lakukan ya supaya banyak member masuk ya. Apalagi katanya 313 mesti cari 3 kiri 3 kanan ya, segera bergabung. Gimana caranya? So, Pak Indra tiap hari mengajak satu orang ya Pak Indra ya. Fokus ya. Iya, Pak. Dapatkan satu supaya closing ya. Kalau closing oke, kalau nggak closing, aduh bagaimana? Kalau saran saya sih setiap hari minimal ada satu orang katakannya lebih semangat lagi ya. Jadi pulang tidur dengan nyenyak. Kalau misalnya orang yang kita ajak dia tertarik, ayo ya. Jadi ketika kita menjelaskan bisnis Atomi, apakah prospek Anda akan mempercayai kata-kata kita? Menurut Bapak Ibu sekalian bagaimana? Apa waktu Anda menjelaskan bisnis Atomi ya, biasanya para prospek ini langsung percaya gak? Jawabannya tentu adalah tidak. Tidak. Ya, malah mereka berpikir, wah ini pasti mau jual sesuatu sama saya nih. Kata-katanya muluk-muluk manis-manis nih. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Biasanya mereka akan berusaha apa? Untuk memprotek diri. Karena mereka sudah tahu Anda akhirnya akan menjual atau memuji-muji apa yang Anda akan tawarkan. Ya, Anda mau tawarkan Atomi, Anda cerita bagaimana hebatnya Atomi. Akibatnya belum apa-apa, mereka udah pasang tangan begini. Betul nggak? Biasanya Anda kalau presentasi, kalau ada orang tangannya udah begini, ya, Anda lihat tangannya udah begini, Anda udah tahu lah maksudnya apa, betul nggak? Ya, dia gini. Betul. Ada kan? Ada nggak? Pak Ada, Pak. Gunawan sering ketemu nggak? Pak Indra sering ketemu nggak? Dia gini udah. Iya. Ya, lalu tangannya gini. Dia kepalanya begini ya. Lihat ke sana kemari kan? Biasanya begini, wah paling menantang. Para prospek Anda akan membantah ya. Ya membantah. Jadi saya akan bukakan slide saya ya sekarang hari ini. Tada! Nah, kita akan memulai hari ini. Kelihatan slide-nya? Bagaimana Anda mendapatkan jawaban ya? Paling seru itu ya. Seru ya. Kalau Anda dapat jawaban ya untuk bergabung dari prospek Anda, bagaimana? Anda akan yes, yes, betul nggak? Ya, dalam Betul. hati kita ya, bayangkan kan? Pasti begitu ya. Tapi kalau enggak, kepala langsung gini kan. Mungkin di depan prospek Anda kan berusaha, oh nggak apa-apa berjiwa besar, nggak apa-apa. Anda masih belum nggak apa-apa. Nanti kita pertimbangkan, kita kasih mohon. Tapi dalam hati kita udah gini, ayo, dia tolak macam mana ya? Begitu kan? Begitu Bapak Ibu sekalian? Benar, Pak. Ya, oke. Jadi sekarang kita mulai lihat. Seperti ini. Ayo Gen, Anda mulai kedengaran seperti rekaman rusakan. Jadi biasa Anda lagi presentasi orangnya begitu. Oh begitu ya. Mukanya gaya begitu, Anda udah gak senang sekali betul gak? Gayanya. Jadi yang presentasi yang cowok ini lagi jelaskan, ya yang cewek udah mukanya udah begitu cemberut begitu ya. Anda udah siap-siap deh mau ditolak kan?
Lalu para prospek Anda akan membantah semua yang Anda katakan. Hal itu bukan disebabkan karena apa yang Anda katakan itu tidak bermutu. Anda tahu? Apa yang Anda cerita tentang Atomi berapa bagus, bla 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 bla, dan berapa bisa bantu dia mencapai ini, bla 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 bla. Mereka akan berusaha dalam hati, emang pikirin, emang iya, masa begitu, betul gak? Mengapa mereka akan melakukan hal itu? Karena kata-kata itu datangnya daripada Anda yang ngomong. Kalau Anda berbicara, tentu idenya datang dari Anda, bukan dari mereka. Maka mereka akan membantah. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya. Lalu bagaimana nih supaya mereka tidak membantah? Harus sesuatu mulai dari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka setuju. Jadi Anda tinggal bagaimana berarti ya kita lihat. Oke, semua yang dikatakan prospek Anda itu merupakan kebenaran. Jadi apapun hari ini Anda cerita sama dia tentang apapun, dia kalau berbicara tentang apa mengenai pengamatan di bisnis ini, itu ada kebenaran dia. Tentu itu hal itu yang nggak gampang ya. Saya mau prospek dia, saya mau cerita sama dia, tapi apapun yang menurut dia tentang Atomi itu, walaupun sebenarnya tidak benar, tentu akan dianggap benar oleh dia. Ya. Jadi bagaimana hari ini kita membuat mereka mengatakan ya, tentu harus kita harus memancing dia untuk mengatakan apa yang sebenarnya yang dia mau katakan, tapi yang kita inginkan. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, saya mau sharing sama Bapak Ibu sekalian tentang 4 buah kunci teknik. 4 buah kunci teknik. Kalau Anda menggunakan teknik 4 kunci ini kepada prospek Anda yang bersedia mengatakan apa yang diinginkan, Anda tinggal menjadi pendengar yang baik, maka tinggal nanti closing. Yeah. Menarik gak? Apa suka? Hah? Mau closing? Ya, Bapak-Ibu sekalian mau closing prospek Anda untuk bergabung di Atomi? Bagaimana membuat prospek Anda mengatakan sesuatu yang mereka inginkan dan juga Anda juga inginkan. Sehingga Anda tinggal jadi pendengar baik ya. Jadi kadang-kadang di dalam presentasi justru kita banyak bicara mendominasi ya. Jadi sekarang ada teknik basicnya ya 4 kunci yang saya dapatkan daripada Mr. Alan Peace dalam buku Question and Answer ya. Jadi dari situ beliau men-sharing kepada kita 4 rahasianya. Dan hari ini saya mau sharing kepada Bapak Ibu sekalian dan kita bisa belajar untuk mulai mempraktikkan basic sebelum presentasi. Ya. 4 kunci untuk keberhasilan dalam bisnis Atomi kita lihat. Pertama, itu adalah mencairkan kebekuan. Kedua, menemukan hot button atau faktor yang memotivasi mereka apa. Itu penting. Di dalam bisnis ini kita pertama kali kita memulai dengan ya ngobrol ringan-ringan basic ya. Lalu setelah itu kita bagaimana kita mendapatkan apa yang mereka inginkan. Penting nggak Bapak Ibu sekalian? Mendapatkan apa yang diinginkan oleh prospek Anda. Kalau Anda bisa membaca, Anda punya telepati, Anda punya indera keenam, Anda bisa menemukan apa yang diinginkan prospek Anda, tentu akan gampang Anda untuk closing dia. Setuju kan? Belum tentu. Kalau Anda mengandai-andai dia pasti mau ini, kita udah tahu, kita langsung ungkapkan, tetap tidak akan closing. Mengapa? Kita lihat nanti penjelasan selanjutnya. Lalu kita kalau udah temukan apa yang dia mau, apa yang dia udah ngomong, kita tinggal menekankan itu, maka akan gampang. Dan terakhir dia akan mulai, ya saya mau bergabung di Atomi. Selesai. Apakah itu sudah selesai cukup? Belum, itu baru mulai kita ya. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian kita mulai pelajari ya.
Pertama, kita mencarikan kebukuan. Ya, mencarikan kebukuan itu ya seperti kita baru ngobrol sama dia lah. Biasanya ada member bilang, Pak, pertama kali ketemu mau ngomong apa ya? Say hello, apa kabar? Anda berasal dari mana? Ya, Anda udah berkeluarga belum? Ya, Anda kegiatan kerjanya apa? Basa-basi untuk ngobrol, untuk membuat suasana lebih rileks, enak. Lalu kadang-kadang kita bertanya lebih banyak, mereka ngomong itu bagus ya. Jadi salah satu untuk mereka lebih orang lebih mau mendengarkan kita atau mau percaya kita biasanya adalah kita banyak tanya dan banyak mendengarkan di awal. Jadi sambil apa kabar? Oh gitu ya. Oh ya gitu kita dengar, banyak dengar gitu ya. Jadi waktu yang bergantung pada waktu Anda perlukan untuk menjual diri Anda dan menumbuhkan kepercayaan para prospek. Jadi untuk membuat prospek Anda awal percaya, Anda mungkin bisa sharing dengan senyum, Anda tanya dia apa kabar, Anda say hello, lalu Anda juga tanya dia bagaimana kabarnya. Dia itu juga membuat prospek Anda jadi lebih senang bicara karena pada dasarnya setiap orang itu suka berbicara. Jadi kita berfungsi sebagai menanya dan mendengarkan. Saya mendengarkan mungkin kita mulai cerita sedikit tentang kita itu berada di suatu bidang bisnis itu bla 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 sekian. Intinya kita mencari suasana sampai sama-sama happy, sama-sama merasa relax udah. Setelah itu baru kita mulai masuk ke level kedua. Level kedua di sini adalah temukan hot button. Bagaimana kita menemukan apa? Kita lihat. Setiap orang termotivasi oleh satu atau dua hal untuk mendapatkan penghasilan atau menghindari kesulitan. Jadi pada dasarnya di dalam bisnis ini kita mau sharing ya patokan kita selama ini adalah setiap orang itu ada dua faktor motivasi. Mungkin dia mau ingin dapatkan sesuatu atau menghindari sesuatu yang sakit. Ya, dia ingin mencapai apa atau menghindari apa supaya dia tidak sakit seperti mungkin orang menghindari dia ayo saya tidak suka kerja sampai malam-malam dia rasanya nggak senang karena dia akibat kerja malam dia nggak bisa bersama dengan keluarga ya dia waktunya habis dia tidak bisa berkumpul atau apa habis sampai jadi ada atau orang ingin ingin mendapatkan sesuatu hasil dia pingin penghasilan besar dia pingin ini pingin punya waktu yang banyak untuk apa-apa gitu jadi tentu faktor motivasi dan kita menemukan yang utama faktor motivasi dia apa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa faktor motivasi seseorang bergabung di bisnis seperti Atomi ini ada berapa sebab. Pertama, mereka ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Kedua, kebebasan dalam segi keuangan, kebebasan finansial ya. Lalu memiliki usaha sendiri. Keempat, memiliki lebih banyak waktu luang. Kelima, pengembangan pribadi. Keenam, membantu orang lain. Ketujuh, mendapatkan kenalan baru. Lalu ke-8, pensiun dengan tenang. Terakhir, meninggalkan warisan. Menurut Bapak Ibu sekalian, itu survei-surveinya logika gak? Bapak Ibu sekalian. Anda sudah lihat? Ya. Jadi hari ini tujuan kita di dalam sesi ini bukan saya cuma sharing, tapi nanti kita akan mencoba mempraktekkan bersama-sama. Jadi setiap teman-teman nanti kita bisa praktekkan, coba role play dengan apa yang saya berusaha untuk ceritakan cara closing yang baik benar. Jadi Bapak Ibu sekalian hari ini kita bukan sekedar mendengarkan dari saya, tapi ada timbal balik nanti. Moga-moga Bapak Ibu sekalian juga bisa sama-sama belajar sehingga nanti Anda di lapangan Anda bisa mempraktikkan dengan cara yang seperti ini. Jadi faktor motivasi utama seseorang untuk bergabung di saya belum tentu sama dengan Anda. Jadi setiap orang tentu punya faktor motivasi bergabung di Atom itu berbeda-beda. Seperti tadi kita lihat ada orang yang saya suka penghasilan tambahan. Mungkin Anda hari ini suka penghasilan tambahan. Belum tentu orang lain pasti suka penghasilan tambahan. Setuju Bapak Ibu sekalian? Mungkin Anda hari ini ingin memiliki kebebasan keuangan. Belum tentu setiap orang ingin kebebasan keuangan. Mungkin dia hanya ingin untuk dapatkan kenalan baru. Mungkin dia hanya ingin membantu orang lain. Mungkin karena finansialnya udah bagus. Keuangannya bagus, tapi dia mau bantu orang susah nih.
Jadi bisnis saya kalau mau bantu orang gimana ya? Kalau saya kasih dia uang begitu kan nggak bagus, nggak asik. Bagaimana saya bisa membantu teman saya yang hidupnya ekonomi susah, tapi ajak dia berbisnis bersama di Atomi, akhirnya bisa membantu mereka keluar dari kehidupan yang susah, gitu loh. Ya, jadi berbagai orang punya level yang berbeda. Jadi kita nggak bisa mengenai-kenaikan, oh ini pasti ini pasti ini. Nggak bisa. Ya, setiap orang berbeda. Maka kita mencari tahu. Caranya apa? Lewat mulut dia untuk ngomong tentang hal itu. Jadi bukan kita yang, oh kamu mau ini ya? Enggak. Gitu. Harus dari dia. Baru itu disahkan, dipatenkan. Sehingga itu baru bisa jadi suatu faktor motivasi yang kita bisa gunakan menjadi hot button yang membuat kita bisa presentasi dia sehingga dia akan setuju untuk bergabung di Atomi. Jangan sekali-sekali berasumsi hal itu dapat menyebalkan bagi kita atau dia gitu. Jadi kita kalau menganggap asumsi begini akan menyebalkan sekali bagi orang itu atau kita juga. Jadi akan membuat Anda di dalam usaha teknik closing ini akan sangat sia-sia. Maka banyak dari kita karena menganggap orang itu ibu rumah tangga pasti tertarik ini. Dia adalah seorang kerja, pasti dia tertarik ini. Akhirnya kita presentasi, kita langsung menceritakan memang cocok untuk dia. Tapi karena sesuatu disampaikan lewat kita yang sampaikan, bukan dari dia yang sampaikan. Tentu itu hasilnya kurang maksimal, walaupun betul apa mereka mau ingat, tapi karena ada yang sampaikan, dia bisa menyangga aja. Ya, tapi kalau apa yang disampaikan lewat dia, lain cerita. Ya, jadi bagaimana hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan sharing dulu cara untuk mengetahui hot button seseorang. Ya, jadi daftar hot buttonnya ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, saya akan buatkan data hot buttonnya di dalam lembar presentasi yang saya lagi buat. Jadi di situ adalah apa yang orang inginkan di bisnis pemasaran jaringan. Jadi tujuan saya buat ini supaya nanti Anda bisa gunakan teknik ini untuk closing orang sebelum menceritakan tentang Atomi. Ya. Jadi anjurkanlah awalnya pada prospek Anda pertanyaan seperti ini. Ya, penting. Di dalam awal mungkin setelah pembekuan ya, sharing apa kabar, Anda asalnya dari mana, Anda kegiatannya apa, Anda dengarkan lalu ngobrol. Selesai udah cair, kita mungkin boleh tanyakan beberapa pertanyaan, mulai kita tanya pertanyaan para prospek. Biasa orang dekat segalanya. Walaupun hari ini saya kasih Bapak Ibu tanya, orang-orang yang dekat dengan kita ceritakan tentang bisnis Atomi pun di awal kita ceritakan. Dia juga tidak langsung percaya, kebanyakan tidak. Walaupun orang dekat. Ya, mungkin karena dia sungkan dia bergabung, tapi dia gak percaya. Makanya hari ini perlu sekali kita mendetek hot button atau faktor motivasi dia, sehingga dia betul-betul bisa lebih terlibat emosional bahwa ini bisnisnya bisa merubah hidup saya, betul-betul apa yang diinginkan dia sampaikan. Jadi kita mesti harus mendapatkan faktor motivasinya apa. Jadi pertama kali setelah kita mencairkan kebekuan, sharing-sharing udah pemanasan, kita mulai anjurkan prospek pertanyaan seperti ini. Tahukah Anda mengapa orang tertarik menjalankan bisnis Atomi? Kita senang menunggu jawaban dia. Jawaban yang paling kita mau tunggu apa? Tidak. Itu jawaban yang paling penting kita mau tunggu dia menjawab tidak. Kalau dia jawabnya bukan tidak, dia jawabnya dengan ya, Anda bisa ajukan pertanyaan sebagai berikut. Mengapa orang saya tahu mengapa orang mau tertarik Atomi? Oh, kira-kira apa yang membuat orang tertarik bergabung di Atomi ya? Boleh gak bro ceritakan? Saya mau dengar nih. Lalu setelah dia ngomong ini, ada lagi? Oh, ada lagi? Sampai dia udah cerita, udah, ada lagi? Tidak ada lagi. Oh ya, oke. Setelah itu baru kita mulai bilang sama dia, coba sekarang akan saya tunjukkan pada Anda. Apa yang Anda tunjukkan? Ini yang Anda tunjukkan. Inilah
daftar-daftar yang orang mengapa dia tertarik untuk menjalankan bisnis atomi. Kalau dari situ daftar ini Anda sodorkan, Anda mulai bertanya sama mereka. Apa yang merupakan prioritas Anda yang nomor satu? Nah, jadi Anda boleh cek sama mereka list-list itu. Anda tanya, kira-kira yang paling menarik bagi Anda yang utama apa sih? Nah, biar dia yang sebutkan. Ya, biar dia yang sebutkan. Kalau dia sebutkan memiliki lebih banyak waktu luang, contoh. Anda boleh tanya, mengapa Anda menganggap memiliki waktu luang itu penting? Mengapa? Dia akan ceritakan, waktu ini penting karena ini saya begini, karena saya selama ini gak ada waktu, saya selama ini gini. Oh, Anda dengarkan. Mengapa Anda menganggap itu penting bagi Anda? Dia akan tekankan lagi. Lalu, apa resikonya yang Anda hadapi bukan kalau ya, kalau Anda tidak mendapatkan kesempatan ini? Apa risikonya? Sebentar. Saya bukakan slide-nya edit sebentar ya. Sebentar. Ini sedikit bentar. Ini ada slide yang agak sebentar. Oke. Kalau oke. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, mari kita role play aja teman-teman. Role play kita. Kita coba praktikkan sama-sama. Bisa Bapak Ibu sekalian? Halo. Teman-teman kok gak ada yang kamera, semuanya tertutup semuanya. Lagi di mana ini? Halo Bu Feni. Halo Bu Feni. Kedengaran Oh, suaranya Bu Feni. halo, halo. Bu Feni. Ya. Halo, malam. Kita contoh nih Bu Feni nih. Soalnya Bu Feni itu prospek saya nih. Boleh gak Bu Feni kita praktekkan? Ya. Hah? Boleh ya? Ya. Iya. Nah, jadi saya mulai praktekkan, dia teman-teman boleh lihat ya. Jadi saya praktekkan di sini tujuannya apa? Mungkin awalnya kaku, gak apa-apa. Kita belajar itu, tapi nanti Anda akan mulai lebih rileks ya, lebih rileks. Jadi pertama saya akan mulai carikan suasana lah. Apa kabar Bu Feni? Baik. Bu Feni asalnya dari mana nih Bu Feni? Makassar. Oh, Makassar. Bu Feni sendiri kegiatannya apa ya Bu Feni ya? Mengajar Oh, mengajar ya. Oh, berarti guru ya Bu Feni ya. Ngajar ya di mana sih Bu Feni? di sekolah Oh, di sekolah. Sekolahnya di SMP, SMA atau gimana Bu Feni? SD. Oh, SD. Udah lama belum Bu Feni di situ? Sudah lama, 6 tahun. Wah, udah pengalaman ya. Emang Ibu ngajar apa di situ, Bu? Inggris Mandarin. Oh, Inggris Mandarin. Wah, Inggris, Mandarin lagi keren banget, Bu. Dua-dua bahasa ya. Waduh. Waduh, luar biasa ini Bu, pengalaman. Jadi kita mulai cerita begini kan dia juga happy, senang dia kenalkan. Akhirnya mulai ada satu namanya terikatan. Gitu loh. Terikat, oh enak ya. Jadi kita ditanya begitu Bu Feni jawab enak kan Bu Feni ya. Biasa enak Ya, gitu ya. enak. Gitu. Lalu mulai saya tanya Bu, mungkin saya boleh tanya, tahu nggak Bu Feni, mengapa Bu Feni pernah tahu atomi? Belum lah. Oh belum ya, belum soal belum lah gitu ya. Oh, Ya, belum. Maaf. tahukah Bu Feni uh, mengapa orang tertarik bergabung di atomi? Tidak tahu. Itu yang kita mau tahu jawabannya. Jawabannya tidak tahu. Nah, kalau dia bilang tidak tahu, saya langsung ajukan. Coba sekarang saya tunjukkan ke Bu Feni ya, apa yang membuat orang tertarik di atomi. Nah, saya mulai tunjukkan. Ini Bu Feni daftarnya orang-orang tertarik di atomi biasanya ini. Kalau dari Bu Feni sendiri,
Yang merupakan prioritas utama Bu Feni yang paling Ibu mau apa di sini Bu Feni? Memiliki Jangan lebih banyak waktu. lebih banyak waktu. Oh, lebih banyak Ya. waktu. Selain itu ada yang lain Bu Feni? Membantu orang lain. Membantu orang lain. Ada lagi Bu Ya. Feni? Kebebasan dalam segi keuangan. Oh, jadi yang paling Bu Feni paling senang dari tiga yang Bu Feni cerita apa Bu Feni? Yang paling Kebebasan utama? dalam segi kebebasan dalam segi keuangan. Oh, kebebasan dari segi keuangan. Lalu Mm-mm. kita mulai tanya nih, mengapa Bu Feni menganggap kebebasan dari segi keuangan itu penting, Bu Feni? Iya, karena tidak ada terbatas waktu kita mengeluarkan uang, menghitung uang, kita mau memakai dan tidak memakai, itu masih oke gitu. Masih bisa bertahan Oh, hidup lah. mengapa kebebasan keuangan itu penting sekali sih untuk Bu Feni sih? Mengapa begitu penting sih? Penting karena pertama kebutuhan sehari-hari, kedua ya kadang dalam segi kehidupan manusia pasti ada keinginan untuk keluar negeri, kemana. Nah, jadi kalau tidak ada kebebasan keuangan kan susah bergerak. Oh, gitu ya. Bu, apa resikonya Bu kalau Ibu tidak dapat, Bu? Kalau Tidak tidak dapat ya dapat kebebasan keuangan, apa resikonya, Bu? eh, ke resikonya ya tidak kita harus cari uang terus sepanjang hidup. Resikonya artinya kita tidak bisa memakai uang dengan sesuka hati. Apakah mengapa itu membuat Ibu khawatir? Iya, kita harus membuat khawatir kalau seandainya ada sakit ataukah kecelakaan ataukah kita berumur panjang, kan di usia tua kan tidak bisa menghasilkan uang lagi. Hmm. Jadi kita Jadi, perlu kebebasan keuangan. oh jadi memang penting ya Bu ya sekarang Ya, kebebasan keuangan. Kalau Ibu bebas betul keuangan ya, wah berarti memang Ibu betul-betul gimana gitu ya, enak gitu ya Bu ya. iya, Bisa banyak hal bisa kita lakukan ya Bu ya. ya betul. Nah, jadi rencana bisnis Atomi hanya solusi terhadap masalah Bu Feni. Cara untuk merealisasi impiannya. Jadi kita mulai presentasi nih. Waktu kita presentasi Atomi, segala-galanya, kita mulai kaitkan dengan selalu seperti Bu Feni tadi bilang tentang untuk kebebasan keuangan. Nah, ini nih Bu Feni. Atomi bagaimana bisa membuat Bu Feni bisa rencana keuangan yang bebas. Kita cerita-cerita, lalu selalu kaitkan dengan itu. Paham Bapak Ibu sekalian? Hmm. Jadi kita kaitkan itu, dia akan merasakan betul-betul ini adalah seperti presentasi proposal untuk dia. Disitulah itu yang paling penting. Kita selalu tekankan bagaimana Atomi bisa membantu dia bebas kok, bagaimana bisa bla 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 selesai. Di situ akhirnya kita akan mulai ke arah closing terakhir. Akhirnya, ayo Mbak Bu Feni, kita sama-sama membuat keuangan kita bersama untuk terbebas ya. Ibu Feni mau memulai dengan kapan? Mau mulai kapan? Hari ini atau besok untuk mau sama-sama? Nah, kita bisa mulai lagi. Jadi kita tunjukkan dengan pertanyaan yang positif. Mau mulai dengan sebagai hari ini atau kapan gitu loh untuk merealisasikan. Ya, kalau bisa secepatnya gitu kan. Gimana caranya? Oke, kita sama-sama melakukan. Memang kita tidak janji pasti bisa, tapi ini adalah peluang di sini untuk membantu Bu Feni untuk membebaskan dari kebebasan keuangan ya. Oke, jadi kita tekankan itu. Jadi apapun yang disampaikan oleh prospek kita ini adalah berhubungan dari dia yang ceritakan. Kita tekankan, dia akan merasakan ini adalah tentang dia. Jadi Bu Feni kalau dengan cara gitu teman-teman dengan cara begitu kira-kira karena selama ini kita selalu cerita tentang kita betul nggak Bapak Ibu Ya, sekalian betul, betul sekali. ya saya suka ini karena gini saya suka ini karena dia kan bilang Ya, itu kan kamu bukan saya ya, betul. akibatnya prospek itu ya oh ya Tidak bagus jalan. Ya, oh ya oke mungkin dia bergabung ya, oke saya tapi tidak bergabung bergerak. dia bergerak karena ya paling ya kan gratis bergabung ya udah daripada dia ngomong terus ya udah saya bergabung atau saya coba beli Ya, deh nah, kan tapi dia tidak ada menjadi prioritas dia gitu loh
Tapi kadang-kadang kita bisa ketemu orang loh, yang dia bilang dia tidak ada prioritas. Bingung nggak? Prioritasnya apa? Dia bilang, tidak ada. Ya gimana kalau orang-orang mengatakan tidak ada? Nah, jadi di sini saya ada penjelasan daripada Mr. Alan Peace ya. Kalau orang itu bilang tidak ada, kita akan coba bagaimana. Coba saya lihat, saya tarik itu penjelasannya. Jadi Bu Feni kira-kira itu menarik untuk diterapkan nggak Bu Feni? Menarik, bagus. Nah, bagus ya. Mm-mm. Jadi kalau ini bacaannya nih. Misalnya, apakah prioritas pertama Anda? Kalau orang yang kelihatannya tidak ada. Tidak ada. Mm-mm. Oh, tidak ada yang penting bagi saya untuk saat ini. Dia bilang gitu. Oh, seandainya ada yang penting, kira-kira menurut Anda yang mana? Seandainya. Nah, Oh, kalau memang ada yang penting, mungkin ini. Nah, di situ kita lanjut lagi. Jadi kadang ada orang bilang nggak ada, seperti ada. Oh, ke seandainya ada yang penting apa sih gitu loh. Seandainya, ya, kita bisa begitu. Jadi ini buku juga Bapak Ibu sekalian bisa dapatkan di Tokopedia atau di Shopee, Blik bisa ada. Bisa cari, Anda bisa baca. Tapi nanti saya akan mempraktekkannya dalam slide presentasi yang saya lagi buat. Jadi di penelitian pertama nanti saya akan munculkan satu gambaran tentang why bisnis atomi. Jadi tentang hal tabel tadi, daftar hot buttonnya. Jadi Bapak Ibu bisa mulai ngobrol lalu tunjukkan tabel ini, baru nanti masuk ke yang samping-samping atomi sama mereka. Jadi kira-kira itu ada gambaran sedikit Bapak Ibu sekalian. ya ada. Nah, kalau kita coba dengan Pak Indra nih, Pak Indra. Nah, kita praktekkan satu persatu nih. Bu Feni mau coba praktek nggak sebagai distributor? Mau coba? Boleh. Boleh ya, Bu Feni sebagai distributor. Lalu Pak Indra ada? Halo Pak Indra. Pak Indra kemana ini? Halo Iya, Pak Pak. Indra. Jadi sekarang Pak Indra, Pak Indra adalah prospek, Bu Feni adalah member nih. Jadi biasanya awal-awal pertama kali Bu Feni melakukan pencairan pembekuan dulu ya. Di mana Bu Feni sama Pak Indra? Seolah Pak Indra adalah prospek Anda. Saya yang prospek Pak Indra atau Pak Indra yang prospek saya. Saya yang prospek Pak Indra. Betul, Ibu yang prospek. Karena tadi saya ada prospek Ibu, udah paham. Sekarang Ya, gantian Ibu oke, yang oke. prospek Ibu Pak Indra. Malam Pak Indra. Malam Bu Penny. Ya, apa kabar? Sehat Bu. Kalau boleh tanya, Pak Indra tinggal di mana? Di Kota Medan Bu. Ya. Pekerjaan sehari-hari apa? Pegawai swasta Bu. Wira swasta. Iya Bu. Apakah sudah pernah dengar tentang Atomi? Apa tuh ya Bu? Atomi adalah shopping mall online. Belum pernah dengar Bu. Belum pernah dengar. Di bidang Lalu apa tuh Bu? mulai tanya ini Bu Feni. Tahukah Anda mengapa? Ya, tahukah Anda mengapa orang tertarik dalam menjalankan bisnis Atomi? Tidak Bu. Jawaban Tidak. positif. Selanjutnya Ya. Bu Feni mulai masuk ke lanjutnya ini. Coba sekarang. Coba saya akan tunjukkan pada Pak Indra ya. Ada 5. Bukan 5. Ini bukan ini. Ya. Ini daftar. Daftar. Saya akan tunjukkan ke Pak Indra. Ini tentang yang membuat orang tertarik. Yang menurut Pak Indra, rasa yang mana yang paling bagus? Yang Pak Indra inginkan. Yang Pak Indra inginkan penghasilan tambahan, atau yang kedua itu kebebasan dalam segi keuangan, yang ketiga memiliki usaha sendiri, yang keempat memiliki lebih banyak waktu luang,
Yang Mungkin kelima mungkin pengembangan Bu Feni pribadi. boleh kasih dia baca aja, nggak usah cerita. Oh, Biar dia baca. biar Oh, dia ya. pilih aja. Lebih bagus gitu. Hmm. Kalau Memiliki menurut usaha Pak Indra sendiri. yang mana? Ah, Yang nomor 3, memiliki Bu. usaha sendiri. Iya, Bu. Apalagi? Ya, mungkin supaya bisa memiliki banyak luang waktu yang luang. Waktu yang luang. Apalagi boleh tahu? Yang jelas bebas segi keuangan, Bu. Wah, di antara 3, yang mana yang menurut Pak Indra yang lebih bagus? Yang paling utama, prioritas. Ya, prioritasnya. Bebas dalam segi keuangan. Mengapa? Nah, sekarang masuk sini. Nah, yang kedua. Mengapa Pak Indra menganggap itu bagus untuk kebebasan segi Mengapa keuangan? Anda menganggap itu prioritas nomor 1 Prioritas Anda? ya, nomor 1 Anda. Ya, karena uang nggak segala-galanya, tapi segala-galanya membutuhkan uang, Bu. Oke. Baru Ketiga. mengapa Anda menganggapnya penting bagi bagi Anda? Oh, Ya. ini sudah jauh tahu Pak Tony. Dia sudah Gak apa-apa. bilang bahwa Tetap segala-galanya. masuk aja gak Oh, apa-apa. tetap masuk lah. Oh, Nah, gak apa. Mengapa itu mengapa penting? Anda menganggap penting bagi Anda? Ya, karena kita masih hidup dunia, uang itu udah masih segala-galanya. Iya, betul. Apa Apa resikonya? resikonya? Ya, apa resikonya Pak Indra akan hadapi kalau Pak Indra tidak mendapatkan kesempatan tersebut? Resikonya kan banyak sekali, Bu. Semuanya akan terbengkalai ini, Pak. Mengapa hal itu membuat Pak Indra khawatir? Ya, kembali tadi tuh, Bu. Uang itu nggak segala-galanya, tapi segala-galanya itu tetap membutuhkan uang. Jadi Pak Indra kalau gak ada uang khawatir gak Pak Indra? Ya, khawatir sekali, makanya itu kan. Khawatirnya dalam hal apa yang utama Pak Indra spesifiknya? Ya, jelas kalau tidak ada kebutuhan mendadak, uang lagi nggak ada, lagi pas-pasan, hanya sekedar bisa untuk sekedar untuk makan harian ataupun dan untuk selebihnya nggak ada, itu kan kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Membantu pun yang nggak bisa kan gitu. Jadi kalau kita ajak orang prospek yang baru ya, memang kita cerita ini simpel itu aja. Itu kalau kita tanya terus dia jawab-jawab dan itu jadi pikiran dia loh, Bu Feni, Pak Indra. Jadi kadang-kadang ajaran-ajaran pikiran mereka akan terlibat emosional, mereka akan mulai mikir. Karena selama ini banyak orang nggak pernah pikir tentang itu. Ya, termasuk saya, tidak pernah berpikir. Dia karena mengapa gak pikir? Karena dia berpikir ini udah aduh, apa ya udah bisa. Tapi dia gak berani pikir lagi. Mengapa? Karena ketika pikir pusing kan. Lalu sekarang kita tanya dia balik lagi, dia mulai mikir lagi. Jadi pikiran. Bisa-bisa semalam gak bisa tidur. Kalau gak ada solusinya, betul gak? Itu juga terjadi pada ada cerita tentang kejadian nyata dari Alam Peace ya. Saya coba sebentar ya. Dia ada cerita bahwa dia ada calon prospek itu dokter, ya dokter ya. Sebentar, dia ini cukup menarik. Nah ini ya, saya mungkin cerita. Oke. Alan mengatakan, bagaimana pekerjaan Anda, Frank? Frank itu dokter, ya. Frank mengatakan, ya baik-baik saja. Sambil Alan bercanda, ada apa Frank? Kamu kan tinggal dekat pantai, kamu banyak pekerjaan dan pasti banyak uang. Tentunya kamu hidup senang dong. Dokternya jawab, namanya juga hidup. Oh, kalau kamu memang tidak suka dengan kehidupanmu, mengapa tidak kamu tinggalkan saja pekerjaanmu, lalu banting setia melakukan sesuatu yang baru? Lalu dokter itu jawab, saya ragu untuk melakukannya, Alan. Mengapa begitu? Saya kan dokter gigi. Selama ini saya selalu bekerja sebagai dokter gigi. Tidak ada keahlian lain. Ya, banyak dokter gigi karena mereka hanya dokter aja. Yang lain nggak ada. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian?
Ya, Ya, banyak orang. betul. Mm-mm. Lalu sambil menunjukkan keterangan, kapan kamu mulai bercita-cita menjadi dokter gigi, Frank? Waktu saya berumur 18 tahun, universitas waktu itu saya tidak diterima di Fakultas Kedokteran. Lalu Fakultas Kedokteran Gigi merupakan pilihan saya yang kedua. Lalu dia tanya lagi Alan, kamu suka menjadi dokter gigi, Frank? Sebenarnya tidak juga sih, tapi penghasilannya lumayan kok. Nah, lalu Alan tanya, begini Frank, seandainya ada seorang mahasiswa berusia 18 tahun masuk ke ruang praktek Anda, lalu menasihati kamu apa-apa yang kamu sebaiknya lakukan di masa 20 tahun mendatang, apa kira-kira kamu mau mendengarkan nasihatnya? Sambil tertawa Frank bilang, mana bisa seorang anak yang berusia 18 tahun ceramain tentang kehidupan orang berusia 44 tahun seperti saya. Tahu apa dia? Jadi kamu pasti tidak menuruti kata-katanya. Jelas tidak? Kalau gitu, mengapa kamu akhirnya menjadi dokter gigi? Karena dia harusnya bukan jadi dokter gigi. Dia kan ada keinginan lain. Tapi karena nggak dapat lulus, akhirnya dia pilih dokter gigi. Kan? Dia maunya dokter umum atau dokter apa. Tapi nggak dapat. Dia akhirnya pilih dokter gigi. Kenapa? Ya kalau ya udah, wis. Betul nggak? Jadi banyak orang hari ini apa yang dia lakukan ini belum tentu karena pilihan dia. Betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Apakah saya tanyalah sekarang sama teman-teman semua yang ada di sini deh. Apakah sekarang apa yang Anda lakukan ini betul-betul Anda senangi? Oh, kalau saat ini senang pasti. Bangun pagi Anda senang bangun pagi-pagi? Senang lah, sehat lah. Oke. Tiap hari bangun pagi-pagi senang walaupun capek? Kalau capek ya istirahat, tidak Tapi senang. nggak boleh, karena mesti harus masuk ke sekolah pagi-pagi, nggak boleh capek. Betul nggak? Ya, betul. Itu Pak, karena terpaksa. terpaksa, karena Harus. kita nggak ada Ya. pilihan. Seperti Pak Indra juga apa? Ya. Pak Indra senang dengan pekerjaan Pak Indra sekarang? Ya terpaksa tadi, Pak. Ya, kalau bisa pilih pasti pilih, tapi nggak ada apa boleh buat, betul nggak, Bapak Ibu sekalian? Dan Ya, Anda betul. pikir semua prospek Anda dia senang dengan apa yang dia lakukan sekarang? Belum tentu. Belum tentu, betul? Ya, belum tentu. Nah, belum tentu dia tertarik apa. Tapi kadang-kadang kita ngomong sama dia tentang atomi, bla 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 tentang itu, tapi mereka gigit. Bagus kok, saya punya pekerjaan bagus kok. Karena dia mempertahankan, karena apa yang Anda sampaikan, betul nggak? Ya, betul. Jadi supaya dia tidak mempertahankan, harus apa yang dia sampaikan. Setuju? Dia akan setuju dengan apa yang dia sampaikan, bukan dari Anda. Kalau dia ngomong sendiri dia mau ini, tentu dia sampaikan, dia pasti setuju. Kalau Anda ngomong punya, kadang-kadang memang betul, tapi dia nggak berani bilang setuju karena gengsi. Atau dia pura-pura setuju, tapi dalam hatinya bukan dia mau ini gitu loh. Tapi Anda bilang itu ya oke lah, oke, kamu aja, boleh happy aja gitu loh, gak enak sama kamu kan. Padahal dia inginnya mungkin dia bukan mau penghasilan tambahan seperti kamu. Dia cuma mau membantu orang lain. Atau dia ingin punya waktu luang, betul nggak? Jadi bagaimana hari ini kita bisa mempresentasi dengan baik dan sempurna di sini. Pertama, yang paling penting adalah kita tentu ini yang saya bicara presentasi di sini adalah presentasi yang sifatnya ke personal ya, orang-orang ya, two on one atau one on one ya. Itu bukan presentasi dalam bentuk seperti Zoom ramai-ramai, itu nggak bisa. Setiap orang banyak sekali orang, kita nggak mungkin bisa satu persatu tanya waktu habis semuanya. Ya, ya betul sekali. Jadi untuk closing secara one on one secara personal, ya. Jadi dari situ Bapak Ibu sekalian cukup jelas gak tentang apa yang tadi saya jelaskan ini? Jelas.